Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Terima kasih kepada Ibu Khairunisa Tridarmaningrum MPD selaku dosen pengampu. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Agama dan Tipe-Tipe Masyarakat serta Membaca Kebudayaan dalam Menafsir Agama. Perkenalkan kelompok kami, yang pertama Arif Hidayat, NIM 3617033, yang kedua Nela Nawangwulan, NIM 3620022, yang ketiga Mustain Aisyini, NIM 3620026, dan yang keempat Dinda Rosiana, NIM 3620036. Agama. Tidak ada satupun definisi agama yang dapat diterima secara umum. Para filosof, sosiolog, psikolog, dan teolog telah merumuskan definisi tentang agama menurut caranya masing-masing. Paling sedikit ada dua alasan untuk hal ini. Pertama, karena pengalaman agama itu adalah soal batin dan subjektif, juga sangat individualistis. Alasan kedua ialah bahwa barangkali tidak ada orang yang berbicara begitu bersemangat dan emosional lebih daripada membicarakan agama. Maka dalam membahas tentang arti agama, selalu ada emosi yang kuat sekali hingga sulit memberikan arti kalimat agama itu. Tujuan dan fungsi agama bagi kehidupan manusia. Tujuan manusia beragama yaitu mencari ajaran yang dijadikan pedoman bersama, untuk ditaati bersama agar menjadi masyarakat yang baik di dunia dan di akhirat, mencari selamat, mencari ketenangan, dan mencari kebahagiaan. Fungsinya sebagai ajaran dan pemikiran yang dapat dijadikan pedoman dalam hidup, sebagai persiapan maju ke akhirat, edukatif, perdamaian, kontrol sosial, memupuk solidaritas, transformatif, kreatif, dan fungsi sublimatif. Tipe-tipe masyarakat. Agama dan masyarakat adalah dua hal yang saling berhubungan. Hubungan agama dan masyarakat dibagi dalam beberapa tipe-tipe sebagai berikut. Yang pertama, tipe masyarakat yang terbelakang dan nilai-nilai sakral. Masyarakat tipe ini, tingkat perkembangan teknik mereka masih rendah. Perkembangan dan pembidangan kerja maupun kelas-kelas sosial relatif masih kecil, di mana seorang kepala desa merangkap sebagai pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, juga seorang dukun, dan penentu dalam pertanian. Jumlah anggota masyarakat masih sangat sedikit, namun rasa kekeluargaan mereka sangatlah dalam. Yang kedua, masyarakat praindustri yang sedang berkembang. Masyarakat tipe ini lebih maju, daerahnya lebih luas, masyarakat tidak terisolir meskipun jumlah anggota masyarakatnya tidak begitu besar, perubahan sosial dalam masyarakat terjadi lebih cepat, serta tingkat perkembangan teknologi dan pengetahuan lebih tinggi. Timbulnya stratifikasi sosial dalam masyarakat, pembagian kerja mulai terlihat, pertanian dan industri kerajinan menjadi mata pencaharian utama yang menopang ekonomi, kemudian lembaga pemerintahan berkembang yang mengarah kepada spesialisasi dalam keahliannya masing-masing. Yang ketiga, masyarakat industri sekuler. Masyarakat ini sangat dinamik. Segala aspek masyarakat semakin dipengaruhi oleh teknologi. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi juga berpengaruh pada agama yang membuat anggota-anggota masyarakat itu semakin lama semakin terbiasa menggunakan metode empirik berdasarkan penalaran dalam menghadapi berbagai masalah kemanusiaan. Lingkungan yang sekuler mulai meluas menggantikan lingkungan yang sakral, mengakibatkan semakin sempitnya ruang gerak kepercayaan dan pengalaman keagamaan yang karismatik akan nilai-nilai humanistik dalam masyarakat. Kebudayaan dalam menafsir agama. Manusia menemukan diri dalam proses historis yang menurut Husserl adalah cara-cara manusia untuk menghadapi satu realitas. Cara-cara bagaimana manusia membentuk persepsi, membuat penafsiran, dan menciptakan teori tentang realitas itu. Seorang filsuf Belanda menjabarkan proses evaluasi itu ke dalam 3 stadium atau fase perkembangan budaya, yang di dalam setiap fasenya, penafsiran terhadap makna agama dan budaya memiliki karakter yang baik dan buruk. Fase pertama disebut fase interpretasi mitis. Dalam
Alam pikiran mitis, manusia mengerti diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dunia yang penuh gaib. Fase kedua adalah tahap interpretasi ontologis. Interpretasi ontologis berarti memahami segala sesuatu menurut wujud atau hakikatnya. Tahap ketiga adalah tahap interpretasi fungsional yang merupakan ciri khas kebudayaan modern. Subjek tidak lagi berdiri terpisah secara tertutup, ia berdiri berhadapan dengan objek secara terbuka. Demikian isi presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kekurangan mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.